dari hal yang paling penting yang ingin saya terangkan, dari pokok yang menjaga kebaikan dakwah, membangun kebersamaan. Dan di dalam hal ini, itu penyelesaian untuk berbagai problematika yang dihadapi oleh umat. Dari perpecahan, dari tahajur, taqatu' dan selainnya. Dan ini kalimat besar. Iya, ditakrir oleh banyak ulama kita. Dan pernah saya tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ya Syekh, saya bilang, ya Syekh, antum lihat, di berbagai penjuru dunia ini, banyaknya perselisihan terjadi di tengah ahli sunnah. Kira-kira sebabnya apa? Kata beliau, sebabnya cuma satu. Sebabnya kata beliau, adamu ta'silil ilm. Tidak ada ta'silul ilm. Tidak ada seorang itu belajar dengan cara yang benar, cara yang kokoh dan kuat. Itu ta'silul ilm namanya. Sebab ilmu ini itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'assalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dengan metode dan manhaj. Terlihat pada didikan-didikan beliau. Mulai belajar dari mana, cara belajarnya, cara talakkinya. Apa yang dia mulai pelajari. Kapan dia berbicara, kapan dia tidak berbicara. Siapa yang bisa berfatwa, siapa yang tidak bisa berfatwa. Itu semuanya ada di dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengar dari saya. Kemudian akan datang orang mendengar dari kalian. Akan datang lagi generasi setelahnya mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Dibuat ilmu itu bergenerasi. Disambung. Talaki. Langsung ngambil dari guru. Face to face ngambilnya. Bukan cuma duduk di internet jadi mufti di alam maya sana. Kalau ada pertanyaan, tunggu dulu. Saya buka dulu. Kira-kira ada jawabannya enggak di dalam. Ya. Dia tidak punya dari usul ilmu untuk menimbang. Dan itu tidak benar caranya. Itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan. Sebab ilmu itu jelas. Sumbernya jelas. Kalau dia ambil dari ahlinya, maka ilmu itu akan menjadi sangat jelas. Akan mengokohkan. Karena itu para sahabat Nabi SAW terdidik di atas hal yang sama. Dan sumber ta'silul ilmi itu tidak ada namanya ta'silul ilm dan orang tidak mempelajari akidah as-salaf. Tidak ada namanya ta'silul ilm kalau dia tidak mendalami dari akidah as-salaf. Dan itu ta'sil al-ilm di tengah para as-salaf. Al-Bukhari mengambil akidahnya dari lebih 1000 orang guru. Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengambil akidahnya dari seluruh ulama yang dia jumpai di negerinya. Dan guru mereka lebih 3000. Pengajarannya sama. Tidak ada perbedaan. Itu taksil namanya memperkuat. Sehingga seorang itu tahu di mana dia berpijak. Di mana dia menetap. Harus ada dia memahami akidah yang benar. Karena itu dari pokok kebersamaan, siapa yang ingin membangun dakwah dengan baik dan benar, perhatikan dari mengajarkan dari buku-buku as-salaf dan mempelajarinya. Itu pekerjaannya seorang salafi. Pekerjaannya seorang salafi. Kalau ada yang duduk di majelisnya ahli sunnah, di masjidnya salafi, lalu dia tidak belajar dari akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik, akidah Imam Ali bin al-Madini, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, maka itu namanya dia miskin dalam ilmu. Ini yang menjadi sebab banyaknya terjadi perselisihan. Iya.
Kadang dia pelajari dari sebagian pembahasan buku akidah satu hal, tapi dia lupa sudut-sudut yang lain. Misalnya, sepakat para ulama di dalam mentahdir dan memboikot muqata terhadap ahlul bidah. Kaidah disebut kesepakatan oleh puluhan orang a'immah di buku-buku akidah. Itu usul, ma'ruf, jelas. Iya. Tetapi di dalam mengobati sebagian masalah, itu kadang ada fatwa-fatwa tertentu yang tidak masuk di situ pembahasannya. Dia masuk di pembahasan lain namanya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana di dalam riwayat Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, beliau pernah ditanya tentang kelompok Jahmiyah. Kata beliau, alhiq bihim kulla baliyah. Jahmiyah itu ikutkan pada mereka segala jenis musibah ada di tengah mereka. Kata Ishaq bin Mansur, fayudhir al-adawah wa awidarihim. Kata Ishaq bin Mansur, dia tampakkan permusuhan atau dia lakukan mudarah. Mudarah itu sikap bagaimana dia menempatkan kebaikan tetap di atas kebaikan, dia bisa menghindari kejelekan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ahlu Khurasan la yakwuna ala dhalik. Orang-orang di Khurasan, dia tidak mampu untuk itu. Maksudnya kalau mau dia tampakkan bermusuhi Jahmiyah, itu tidak mampu kalau dia di Khurasan. Jadi lakukan mudarah, begitu maksud Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu ada di kalam Imam Ahmad. Di kondisi tertentu. Di kondisi tertentu. Pada hal-hal yang seperti ini, itu ada fikih berjalan di tengah para as-salaf. Sampai di tengah para ulama kita di masa sekarang. Iya, mereka berbeda dalam menyikapi orang-orang. Ini mengomentarinya misalnya dengan keras, di sana mengomentarinya dengan nada masih memberi rekomendasi, tapi di antara ulama ini sendiri tidak ada masalah di tengah mereka. Sebab itu masail kadang babnya bukan di dalam masalah usul. Dia di dalam masalah furu' dan ijtihad. Boleh seorang berbeda di dalam hal tersebut. Ini banyaknya perselisihan-perselisihan ini, dia tidak bisa membedakan. Mana pembahasan yang merupakan pokok, mana pembahasan yang merupakan cabang. Sebab usulnya saja dia tidak pelajari. Di buku-buku akidah itu penjelasan usul ahli sunnah. Kalau dia tidak kenal mana usul dari ahli sunnah, dia tidak bisa membedakan antara usul dan apa yang bukan usul. Iya. Kemudian di dalam satu usul dari usul ahli sunnah, itu kadang ada rinciannya di dalam. Dinukil kesepakatan-kesepakatan. Itu perlu dipelajari dari guru. Seorang perlu talaki. Tidak ada istilah baca-baca sendiri di dalam hal tersebut. Itu menjadikan masalah. Kemudian di masa dahulu itu, dari taksil ilmi, seorang ketika dia belajar, dia mengambil ilmu, dia mengambil dari guru yang jelas. Orang-orang yang jelas. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Di buku-buku biografi rawi itu disebut, si rawi ini dia gurunya siapa? Yang berguru dari dia siapa? Siapa ulama yang merekomendasi dia? Terus diperiksa apa riwayat-riwayatnya. Kemudian dari riwayatnya ini dilihat mana riwayat yang mencocoki riwayat rawi-rawi yang thiqah dan mana yang dia menyelisihi. Pada rawinya sendiri dilihat dari seluruh histori tersebut supaya bisa ditentukan. Jadi harus ditahu ilmu itu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu punya keluarga, punya rahim di tengah mereka, saling kenal mengenal. Dari mana usulnya, dari sumbernya. Harus dia tahu dia belajar dari mana, mengambil dari siapa. Mengambil dari siapa. Karena itu Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya tentang sesuatu, tidak ada yang mempermasalahkan Imam Malik. Imam Malik berkata, saya ini tidak memberi fatwa, kecuali saya telah dipersaksikan oleh 70 orang dari guru saya. 70 orang guru yang mempersaksikan. Baru Imam Malik memberi fatwa.
Ada tingkatan seperti itu namanya. Seorang juga harus tahu kadar dirinya. Dan tidak dikatakan oleh para ulama semuanya harus seperti Imam Malik. Harus ada 70 guru orang yang mempersaksikan. Tapi maksudnya ilmunya itu jelas. So kalau dia mengukur pakai dirinya, siapa yang menerima rekomendasinya terhadap dirinya sendiri? Harus ada ulama yang lain yang menentukan di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah di usia sudah tua pun beliau masih berkeliling untuk mempelajari hadits. Rawi-rawi guru-guru beliau yang beliau jumpai, kadang hadits-haditsnya beliau sudah hafal sebelum berjumpa orangnya. Sebelum berjumpa orangnya. Tapi Imam Ahmad masih jumpai juga. Iya. Sehingga orang-orang tahu bahwa Imam Ahmad ini kedudukannya di tengah manusia derajat yang tinggi. Itu bukan pujian untuk beliau. Tapi itu penjagaan terhadap agama. Meninggikan agama. Ilmu yang beliau bawa adalah ilmu Rasulullah SAW. Orang harus tahu dan yakin bahwa ini adalah benar dari Nabi SAW. Karena itu beliau tidak pernah salah di dalam menghafalnya. Tahu hadits-hadits rawi dan seterusnya. Itu harus seperti itu. Iya. Dari semenjak saya belajar, Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala minta saya untuk mengajar. Pulang ke Indonesia, saya masih terus belajar pada guru-guru. Saya masuk di dalam urusan-urusan tertentu di negara ini, saya minta fatwa kepada beberapa ulama. Ini saya sebut bukan merekomendasi diri, tapi itu adalah konsekuensi ilmiah di dalam ilmu namanya. Saya diberi fatwa oleh Syekh Al-Fauzan, oleh Syekh Rabi, Syekh Ahmad An-Najmi. Masuk di dalam sejumlah perkara. Nah itu kadang tidak semua orang harus paham hal-hal yang seperti itu. Karena madarik kemampuan berpikir orang-orang tidak sama. Iya. Makanya Imam Asy-Syafi'i dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ini dua-duanya ahli ilmu. Dua-duanya ahli ilmu. Asy-Syafi'i itu dikatakan dia memberi fatwa dan masih hidup sekitar 120 orang sahabat lebih masih hidup dimintai fatwa. Tapi begitu terjadi kondisi genting, masalah-masalah nazilah, Asy-Syafi'i diam. Yang berbicara Ibrahim An-Nakhai. Karena beliau lebih berilmu daripada Asy-Syafi'i. Walaupun Ibrahim An-Nakhai tidak banyak bicaranya. Lebih banyak dia mengajar itu berfatwa adalah Asy-Syafi'i di hal-hal umum. Kalau di masa sekarang lebih banyak tampil, lebih banyak ini, lebih banyak direkam. Dia jarang berbicara. Tapi Ibrahim An-Nakhai semua ulama di masanya sepakat kalau ada masalah dia yang ditempati kembali untuk bertanya. Itu adab etika namanya. Karena ada taksil di dalam ilmu. Belum lagi di pembahasan-pembahasan ilmu. Ini kadang sebagian orang kadang jatuh di dalam dosa. Dia tidak sadari. Sebab bukan wewenangnya masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Itu tugasnya orang-orang yang sudah belajar. Orang-orang yang punya ilmu di dalam hal tersebut. Karena itu Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menerangkan ada dua derajat di dalam fatwa dan ijtihad. Harus ada pada orang yang memberi fatwa dan berijtihad. Yang pertama, dia memahami maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Dan yang kedua, dia punya tamakkun, punya kemampuan untuk mengambil pendalilan-pendalilan dari nusus. Dan ini bukan orang yang belajar ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Itu semuanya ilmu, kebaikan, ilmu bagus. Tapi masih ada tingkatan ilmu lebih tinggi daripada itu. Karena itu disebut dari Umar bin Khattab rahimahullah. Dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, al-akil, orang yang berakal itu bukan orang yang mampu membedakan antara kebaikan dari keburukan. Bukan itu orang yang berakal. Tapi orang yang berakal, kata beliau, adalah alladzi ya'lam syarra, ya'lam khairal khairaini wa syarra syarraini. Orang yang punya ilmu itu, yang berakal,
adalah orang yang mengetahui dari dua kebaikan yang mana yang paling baik dari dua kebaikan itu. Dan dari dua keburukan dia tahu yang paling buruk di antara keduanya itu yang mana, supaya diambil yang paling sedikit keburukannya untuk menolak keburukan yang terbesar. Itu ilmu namanya. Iya. Dan itu berjalan di dalam kegiatan-kegiatan para ulama. Apalagi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah besar. Karena itu kita berbaik sangka kepada mereka di dalam hal yang merupakan ilmu mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wewenang untuk mereka di situ. Kalau kita masuk dalam hal yang bukan ranah kita, itu namanya kita berdosa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti pada sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ada ilmu namanya an-nadhar fil ma'alat. Seorang pandai menimbang akibat yang akan terjadi di belakang apa yang dia sampaikan. Dan ini berjalan dari masa para khulafa ar-rasyidin. Nabi SAW memberi hukum untuk anak muda yang berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tapi hukum ini hanya diterapkan oleh Umar, dicambuk 100 kali. Diasingkan, tidak diterapkan oleh Umar. Umar menolak hadits Nabi. Itu fikih mendalam dari Umar. Beliau berkata, kalau diasingkan ke negeri, bukan negeri kaum muslimin, ke negeri kafir, khawatir membahayakan agama dia. Jatuh ke dalam bahaya lebih besar. Jadi itu dia melihat kepada akibat yang akan terjadi. Dan Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah la sadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babain. Baban yadkhulu minhu an-nas wa baban yakhrujuna min. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, andai kata bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya bangun lagi Ka'bah ini di atas pondasi Nabi Ibrahim. Pondasi Nabi Ibrahim itu Ka'bah punya 2 pintu. Pintu masuk dan pintu keluar. Sekarang tuh lihat Ka'bah itu apa? Ada 2 pintu atau 1? Cuma 1 kan? Pondasi Nabi Ibrahim 2 pintunya. Ya, Hijr yang sekarang kita lihat Hijr itu bagian dari Ka'bah. Dulu panjang. Ketika ada musibah banjir bandang, hilang Ka'bah ini seluruhnya. Maka orang-orang Quraisy membangunnya. Kurang nafkah mereka di dalam membangun, akhirnya dibangun seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka Nabi SAW ketika menaklukkan Makkah, tidak ingin langsung membangunnya. Sebab itu akan menimbulkan bahaya lebih besar. Mungkin banyak orang-orang yang sudah masuk Islam akan murtad. Dan akan mengatakan Nabi Muhammad bersombong atas kami, menghinakan nenek moyang kami. Maka beliau tidak melakukannya di masa beliau. Tidak dilakukan di masa Abu Bakar, tidak dilakukan di masa Umar, tidak dilakukan di masa Uthman, tidak dilakukan di masa Ali radhiyallahu anhum ajmain. Di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, beliau melakukannya seperti yang diinginkan oleh Nabi. Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan, dikembalikan lagi oleh khalifah setelahnya. Dirubah kembali ke posisi yang lama. Begitu datang masa Abu Ja'far al-Mansur, dia bertanya kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, ternyata yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu benar. Itu sunnah Nabi. Apakah saya balikkan lagi Ka'bah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Zubair? Perhatikan fikihnya Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, la takunul Ka'batu ul'ubatan bi'aidil muluk. Jangan sampai Ka'bah itu menjadi permainan di tangan raja-raja. Biarkan saja seperti itu. Sebab itu akan terjadi kerusakan lebih besar. Ini lihat ya, berapa generasi berijtihad. Semuanya jauh menimbang. Bukan dia pikir orang yang ada di depannya saja. Sebab orang yang memberi fatwa itu, dia pertama mencari keselamatan dirinya dulu. Sebelum keselamatan orang yang dia beri fatwa di depannya. Antara dia dengan orang yang diberi fatwa, itu surga atau neraka. Begitu cara mereka berpikir. Tapi masalahnya masuk di dalam ilmu. Orang-orang yang tidak mengerti hal-hal yang seperti ini, lancang terhadap para ulama. Lancang terhadap ahlul ilm.
masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya. Dan ini akan mengganggu dia sendiri, merusak dia sendiri, memalingkan dari hal yang baik. Karena itu kadang saya berkata kepada sebagian ustaz, bahwa kadang sebagian perselisihan terjadi di tengah ahli sunnah. Saya katakan itu dari dosa kita juga. Mungkin kita kurang di dalam mengajarkan tauhid. Mungkin kita kurang di dalam membenahi diri kita dengan taksil ilmu yang bagus. Iya. Padahal ini adalah dua kewajiban bagi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam suasana yang baik. Semoga Allah selalu melembutkan hati-hati kita semua, menyatukan kita semua di atas kebaikan, dan selalu mengokohkan kita semua di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dialah Allah yang memudahkan kita bersama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kebersamaan dan memuliakan kita semua dengan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan kita saling berhadap-hadapan sebagai ikhwanan, sebagai orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang berada di atas kebaikan, orang-orang yang berada di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai kunci-kunci yang membuka kebaikan dan sebagai penutup-penutup pintu kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berberkah di tengah manusia. Di mana ada langit yang meneduhi, di mana ada bumi yang dia pijak, dia adalah orang yang menjadi pembawa keberkahan di tengah manusia. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan saya ingatkan dengan sabda Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Ketika Nabi SAW mengutus dua orang sahabat ke Yaman, beliau berkata kepada keduanya, kata beliau, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa wa la takhtalifa. Hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua saling pengertian, dan jangan kalian berselisih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua kepada ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.